Kan Bu. Selamat malam Bu Tati, apa kabar? Baru Selamat ya, baru malam, sibuk apa Kos. ini? Kabar Ya, baik. hmm. Lagi sibuk bikin ini Pak, laporan pajak. Ya, Nggak kelar-kelar dari kemarin. Salah terus. Nanti mau bikinkan sama yang bisa aja di sekolah. oke, ya baik. Nah, kita akan latihan tentang integrasi 47 skill itu. Apakah Ibu siap? Siap. Oke. Nah, dari skill-skill yang sudah ada itu mana yang paling Ibu ketahui, mana yang belum diketahui, dan apa perlu yang dilakukan yang lebih pengen agar lebih tahu lagi. Monggo. Yang saya ketahui adalah skill skill apa itu? Yang membuat komitmen, membuat kerangka pikir dan Ya. komitmen, skill mendengarkan, dan Mm-mm. skill empat balik yang Mm-mm. tidak jarang ya yang kita gunakan Mm-mm. atau malah terlupakan kalau dalam Mm-mm. kita ini adalah skill tentang suasana lengkap itu Pak. Oke, Nah, baik. kadang padahal itu perlu kan Mm-mm. suasana lengkap itu apalagi pakai skala itu kan bagus. Cuma kadang Mm-mm. terlupakan, Pak. Kadang setelah coaching baru ingat. Padahal kita sudah Mm-mm. mempersiapkan. Sebenarnya saya suka sih dengan apa namanya model score, tapi ya itu tadi selalu terlupakan. Mm-mm. Stil suasana, kadang kita ini bingung, Pak. Mm. Bingung, pikir, ucap, laku. Mm-mm. Kan itu satu kesatuan dalam diri kita, tapi kita disuruh misah-misah. Oh, tuh. Mana pikir, mana ucap, mana laku kan. Pikir, ucap, laku, apalagi full Ya, pikir, ucap, laku, apalagi satunya lupa. Nah, itu biasanya. Kemudian kalau yang disukai tadi, kenapa disukai? Utama dia memang kayak membuat kakak pikir dan komitmen itu kan memang harus dalam sebuah coaching mm-mm. supaya kita apa namanya mengotak tidak memprem. Nah, Mm. jadi kan kita harus tahu tahu untuk itu dulu. Yang kedua eh, apa namanya mendengarkan. Kalau kita mendengarkan dengan menanyakan gejala, penyebab, dampak, langkah, sumber daya, kayaknya dapat Mm. dapat kan anunya apanya eh, apa yang dari klien apa yang dari klien itu biasanya cepat kita tahu oh ini ke sini oh dia dan kita dapat menyelesaikan coaching itu dari Mm. tujuan tujuan dari klien itu tercapai cepat Mm. tercapainya ketimbang kita muter-muter dulu kan baru ke kadang malah kita sendiri yang bingung ini tujuannya Mm. tercapai enggak kayak gitu kita sama sama teman apalagi kalau klien itu biasanya kita minta spesifik tapi dia ngotot itu spesifik sudah nah Mm. malah malah bingung lagi kita Ya, ya. contohnya saya ingin menjadi coach profesional katanya kan Mm. untuk profesional itu kan banyak nah kalau kita sebagai guru kan berarti kan spesifiknya ke guru dulu kan nah Mm. begitu saya ini
ketika latihan-latihan sesi coaching dengan teman. Nah, dan setiap latihan pun juga nggak ada yang ganti, oh masalahnya ini, oh tujuan yang ingin saya capai ini, tapi dari tahun atuk sampai tahun sekarang Hmm. itu aja masalahnya. Lalu saya tidak menemukan, Ya, ya. lalu saya tidak bisa menggali orang itu. Ya sudah, yang namanya coach kan kita, apa namanya, namanya kita latihan di coaching ini kan, latihan dari khusus coaching ini kan memfasilitasi. Ya biarkan saja dia akan seperti itu, cuma yang ruginya kita. Ruginya kenapa? Hmm. Kita tidak bisa, orang ini sudah belum dapat tujuannya, Ya, tapi ya. kayaknya ya itu tadi, ya kita nggak bisa apa-apa jadinya kan, mau mengarahkan salah kan, jadinya Ya, kita melanggar dari kode etik dari coaching itu sendiri, kan nggak boleh mengarahkan. ya, ya. Ada lagi Pak. Oke. Nah, dari soft skill yang tadi Ibu ketahui, nah mana yang paling sering dipakai? Terus yang mana yang belum diketahui itu jarang dipakai. Nah, itu lah setelah itu kita mengetahui mana yang sering, mana yang jarang dipakai. Nah, bagaimana supaya kita sering pakainya gitu, Bu. Ah, mungkin bisa Kalau sampaikan ya. rencana saya ini, yang skill ini mau saya ketik ulang kayak Hmm. gitu. Makanya dilihat di sini kan semuanya dari beberapa skill itu. Ini skill apa, yang awal ini adalah kerangka, membuat kerangka pikir. Ada beberapa skill. Itu Hmm. dicatatkan sampingnya. Ya. Terus kata-kata yang diucapkan apa. Nah, dari Hmm. sana nanti saya bikin misalkan, oh ini harus dibuat seperti ini rencana saya mulai tadi Hmm. siang. Cuma Hmm. karena saya hari ini tadi sakit kepala, jadi nggak jadi. Sakit, dan dari mau nyoblos tadi sakit bener kepala. Rencana saya seperti itu supaya bisa terpakai, tercover, yang mana yang belum, yang mana yang sudah saya pakai. Hmm. Ada lagi pertanyaannya Pak? Ya. Nah, eh, tadi sudah disebutkan mana yang sering dipakai. Nah, sekarang eh, soft skill mana yang paling bermakna buat Ibu? Terus mana yang soft skill mana yang kurang bermakna dan Soft skill yang mana yang bermakna, dilakukan yang supaya lebih bermakna itu harus bagaimana? Nah, monggo. soft skill yang bermakna lah. Soft skill mana yang paling bermakna buat Ibu dari tadi yang sudah yang disukai, yang sering dipakai. Nah, tentu lebih spesifik lagi mana yang paling bermakna. Soft skill yang soft skill yang disukai ini ada, berarti saya kurang ini biasanya saya mendengarkan, ini bahasa soft skill mendengar Pak. Ya, Soft skillnya adalah biasanya saya paling senang itu apa namanya, kontak mata. apakah kontak Saya mata itu bermakna buat Ibu? Kalau kalau coaching kayak ya, gini, uh, iya, ya, ya, karena kenapa Bu? Ya. kalau kalau kenapa, Mm-mm. kalau orang itu menatap kita, kan kita, kalau orang itu menatap kita,
berarti orang itu eh, memberikan perhatian penuh kepada kita. Oke, ya. Mendengarkan betul-betul dengan apa yang kita bicarakan. Kadang Mm-mm. saya pernah, bukan pernah lagi, kadang sering dengan teman itu ketika ketika apa namanya sesi coaching, dia yang lain-lain dikerjakan atau itu mendengarkan yang lain. Walaupun latihan, kata saya kan, walaupun kita dalam dalam konteks latihan, maunya itu perhatian betul-betul. Jangan nanti sebentar-bentar ke belakang. Memang boleh, saya kata saya izin. Cuma Mm-mm. saya ini lagi ngomong kayak gitu kan. Mm-mm. Orang tidak mau memperhatikan kita. Mm. Asik dia ini kan. Seharusnya kan meskipun menulis, dia juga bisa memperhatikan kita. Bermakna kenapa itu tadi? Oh, orang ini memberi perhatian, memberi dukungan, apa, ini kan perasaannya pada kita. Nah, Ya, itu yang sangat bermakna bagi saya ketimbang apa namanya bertanya-tanya saja kan. ya, Bertanya kan gampang aja, tinggal baca aja. Tapi membaca pun kalau tidak dengan perhatian tadi, ya nggak ada gunanya juga. Ngomong-ngomong aja orang kan, tapi orangnya ke belakang. ya, Lalu ya, kita mau ngomong, mana orangnya? Kata kita kan. ya, Jadi betul. jadi sangat bermakna bagi saya kalau kontak mata kan gitu. Makanya kalau kalau kita khusus pun kan kita open mic, ya open Ya, kamera. ya, Terus kita berusaha menatap orang, ya kan, supaya orang merasa diperhatikan. Jadi ya, orang yang ini kan juga juga bersemangat untuk memberikan materi jadinya. Tapi kalau kita kameranya ditutup, orangnya aja, yang fotonya aja yang muncul misalkan, yang melihat kan juga, alah, bagaimana nih, misalkan apa yang ku bicarakan kok nggak didengar, nggak diperhatikan orang. Kita kan bisa aja ya, ke dapur makan apa segala macam. Nah, ya, kemudian kalau yang lain-lain lagi mungkin banyak lah, ya. keran bicara, Ya, nah, betul. mengatakan Tapi iya iya. ada, ya Bu, ada enggak yang mungkin eh, kurang bermakna? Ada enggak ya yang kurang bermakna dari soft skill itu yang ya jarang Ibu pakai karena kurang bermakna begitu? Kurang bermakna apa sih Pak? Nah, berarti tidak ada. Apa yang kurang bermakna lah? Dukung membuat kakak itu tadi. Nah, Ini yang jarang dipakai ini bintang 5 tuh kali. oh gitu ya, oke. Ya mungkin Jarang kurang dipakai kan jarang kita dipakai umpan ya. balik. Nah, tapi beri bintang 5. Ya, ya, ya. Jarang dipakai. Orang kadang ini aja. Nggak bintang 5 dia. Hanya Ya, terlihat dan didengar dan dirasakan. Tapi bukan ya, bintang umpan balik bintang 5. Kan ada sampai 6 skillnya. Cuma hmm, jarang kalau yang ini. Tapi walaupun sering dibuat kayak gitu kan dapat dilihat, didengar dan dirasakan. Cuma jarang orang hmm. mengungkapkan saya dengar, saya ini. Padahal itu ada dalam diri kita, dalam pertanyaan orang tuh. Cuma ketika kita menanyakan, jarang kita tanyakan. Tapi Ya, ketika ya. kita tanyakan, malah kita yang gagap. Mana rasanya, mana ininya, kata kita kan. Kan Ya, di sana kan disuruh dipisah, Pak. Nah, kalau yang memvalidasi kan biasanya apa namanya? Memvalidasi ya. Apakah pikir, itu rasa, menurut ucap, laku itu kan ya, validasi. kalau memvalidasi itu apakah termasuk yang Ibu sukai memvalidasi? Yang validasi apa sih? Karena kan kita ini me,
apa namanya, mengulang lagi apa yang Ya, dikatakan orang ya, kayak ya, gitu. ya, Berarti kan apa yang dia ucapkan tadi sudah benar. Kita ya, kan me, apa juga untuk meyakinkan kayak gitu, hmm, meyakinkan diri kita lagi bahwa apa yang diucapkan klien itu sudah benar. Kalau ya, salah kan dia ngomong salah kan, tapi karena dia betul kan jawabannya, berarti oh benar jawabannya ini, berarti kan ya, kita sudah bisa memakai itu lagi. ya. Eh, satu lagi ya Bu, pertanyaan Ya. untuk yang paling Ibu prioritaskan itu sub skill apa? Yang mungkin setiap coaching saya harus sub skill ini harus keluar. Nah, saya keluarkan untuk misalnya seperti itu. Kira-kira apa, Bu? Apa ya, yang smart goal. Oke. Nah, itu Goal kan aku tanya pasti ya, kan ya, Pak. ya. Ya Mungkin tahu, tanya dulu, tahu. ya, mungkin ada sesuatu bisa cari cari Tapi lagi smart mungkin yang goal lebih betul Pak, smart itu goal ya. yang spesifik, Ya. smart goal yang apa Oh, namanya, yang apa, terukur, ya, 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 terjangkau, betul. relevan dan berwaktu, ya kan. Kadang Ya, kalau yang biasanya itu smart goalnya cuma spesifik, cuma jarang yang terukur, terjangkau, relevan dan berwaktu Pak. ya, ya, Biasanya orang itu hanya sampai pada spesifik aja Pak. ya, Nah, betul. saya tadi aja juga mau nanyakan terukur berwaktu aja enggak jadi tadi, karena tadi apa namanya, ini buku terukur berwaktu enggak kata saya kan tadi, saya nanya dan mati, padahal itu ada kan masuk masuk itu, ya saya lewati tadi. Ya, ya, ya. Kemudian apa lagi tadi? Ya, sebentar Bu, smart goal ya. Tadi menurut Ibu diprioritaskan untuk lebih banyak dilatih lah. Ya, ya. Eh, itu mengapa perlu Bu? Mengapa smart goal ini penting Hmm, diprioritaskan? penting karena dia kan sebagai eh, yang ingin dicapai. Oke, ya, Kemudian yang ingin dicapai itu kan harus terukur. betul, Kalau ya, nggak terukur kan ngapain? Mau ya, masuk surga katanya. Kan nggak ya, terukur. Gimana ngukurnya masuk surga? ya, Nah, ya, misalkan betul. eh, kalau misalkan apa tadi? Kayak Bapak tadi mau ujian sekolah kan terukur. Ya, Nah, betul. makanya saya tidak nanyakan lagi karena oh itu udah terukur itu anunya. Oke. Bingung juga tadi, terukur kan enggak? Terukur enggak? Tadi kan. Nah, Tapi sudah, ya udah itu aja kata saya, spesifik aja. Kemudian terjangkau, terjangkau ya, enggak? betul. Nah, kemudian relevan enggak saat ini? Ya, ya, Relevan kan? ya, Bapak kan mau ujian ini, ya, ujian akhir sekolah. Tapi yang tadi kalau yang masuk surga, terjangkau nggak? Akal aja nggak make lagi kan. Suganya kayak apa kan belum. ya, Kemudian berwaktu. ya, Kalau waktunya udah sampai, habis kan? ya, betul. Nah, berarti kan smart goal itu yang jadi apa namanya? Prioritas ya menjadi. Kan ya, cuma cuma yaitu tadi orang kalau kalau saya yang tanya, terukurnya dia bingung. Itu tadi, seperti tadi mau jadi Ya, coach profesional. ya, Kapan? ya, Kalau dia bisa menjawab kapannya, bagus. Ini kadang ya, nggak tahu, pokoknya jadi coach profesional aja. Kalau udah ngotot kayak gitu, kita nggak bisa lagi. ya, Aku mau jadi coach profesional, ada katanya kan. Terukur nggak, kata kita kan. Gimana ya, ngukurnya, baik. katanya kan. Nah, Ya, kalau nggak baiklah. bisa ngukur, Kalau kalau sudah diprioritaskan yang smart goal tadi, nah kalau sudah diprioritaskan, dampaknya apa, Ibu? Kan pasti ada sesuatu yang berdampak kalau ini karena diprioritaskan. kalau kalau smart goal itu sudah apa namanya, sudah saya prioritaskan, dampaknya adalah tujuan itu pasti
tercapai. Iya Oke. kan? Hanya Ya. kita hanya kita yang melakukan sumber daya, langkah-langkah kan lagi kan untuk mencapai tujuan. Kalau Oke. tujuan ini tadi mau tercapai, ada kan langkah-langkah dan sumber daya. Tapi kalau tujuan itu tidak spesifik, terukur, terjangkau, relevan, berwaktu, mana mungkin sumber dayanya, mana mungkin langkah-langkahnya. Karena tujuan tadi kan tidak spesifik, tidak terukur dengan waktu, tidak Ya. terjangkau, tidak relevan, dan tidak berwaktu. Sedangkan Ya, tujuan baik. yang dicapai tadi kan harus seperti itu tadi. Smart tadi. Ya. S apa Ya. terukur apa ya? Ada Oke, lagi Bu. Pak. Nah, untuk pembicaraan sesi coaching malam ini, kesimpulan apa yang Ibu akan sampaikan? Kan kita punya sub skill banyak sih, tadi sudah disampaikan. Ada Ya, 47 kalau dihitung. ya, Terlalu ya, ya, banyak. Kan ya, ya, nggak ya, mungkin ya. semuanya digunakan dalam Dipakai. satu sesi ya. Mm-mm. Dalam satu sesi coaching nanti waktunya panjang sekali tentunya. Nah, tentunya ada sub skill yang tadi gongnya Paling itu dominan. Mm-mm. diprioritaskan tadi. Nah, mungkin Ya, Ibu bisa susun kembali untuk menyimpulkan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Monggo. pertanyaan pertama, soft skill yang jadi prioritas saya adalah eh, soft skill smart goal. Bukannya smart goal ya. Ya, betul. Kemudian yang jarang saya gunakan adalah suasana ya. Oke. Menanyakan tentang keadaan masa lalu kita, suasana di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Jarang itu yang ditanyakan. Yang apalagi pertanyaannya selain Ya, eh, dampaknya Bu, kalau sudah diprioritaskan tadi mungkin bisa disampaikan dampak yang akan dampaknya bagi boleh ya. saya ketika eh, apa namanya deh, dampaknya bagi saya untuk soft skill yang saya sukai adalah nah, soft skill yang saya sukai seperti tatap mata dan smart goal itu adalah memberikan pemahaman kepada saya bahwa orang itu memberikan dukungan, memberikan perhatian, memberikan apa namanya kalau bahasa ininya keterpenuhan lah itu kan, betul-betul memperhatikan kita sehingga tujuan yang ingin saya capai, seorang coach akan memfasilitasi dengan benar. Oke, ya, baik. Nah, setelah kita bisa menyimpulkan seperti tadi, Bu saya menyampaikan kesimpulan. Nah, ke depan action plan-nya untuk coaching berikutnya nanti bagaimana, Bu? Untuk coaching berikutnya, yaitu tadi saya mau bikin Oh, mengumpulkan sub skill dari berapa sub skill dari 150 sub skill misalkan tadi dikelompokkan terus apa namanya dibikin permainan lah, ini mau main yang mana, ini ya. mau yang main yang mana, cuma yang paling saya senangi tadi adalah skill apa, membuat komitmen mendukung tadi, soft skill membuat komitmen, membuat langkah pikir dan komitmen tadi itu harus ada dalam setiap sesi coaching saya. Oke, oke. Ya, baik, Bu Arti. Terima kasih atas sesi coaching malam ini. Semoga bisa menjadi hikmat, hikmah ada hikmahnya, sehingga Ibu sendiri bisa mereview kembali apa yang
yang sudah Kurang. dipelajari. Ya, itu terima kasih. Ya, selamat malam, Mbak Coach. Ya. Oke.